Masing-masing berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, kita langsung saja. Topik yang pertama adalah sambutan pemaparan dari Kepala SMA Negeri 21 Jakarta kepada Bapak Acep Mahmudin SPMSI, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asma bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un bil ardi wala fis sama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ada yang mungkin ketemu saya yang kedua, ada juga mungkin yang baru pertama karena waktu pertamanya tidak hadir ya. Semoga kita bisa menyambungkan silaturahmi untuk peningkatan kualitas anak didik kita sebagai investasi masa depan putra-putri Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Ibu Wulan, Ketua Komite SMA Negeri Jakarta, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wali Kelas, Bapak Ibu Guru dan seluruh tenaga pendidikan, serta yang berbahagia Bapak Ibu sekalian. Hari ini agak istimewa karena pertemuan kita memang sesuai dengan karakter kelasnya Bapak Ibu dan fasenya. Waktu kelas 10 Bapak Ibu mungkin disajikan bagaimana anak-anak kita beradaptasi ya di sekolahnya, karena memang masa-masa itu pengenalan lingkungan sekolah, pengenalan mata pelajaran, pengenalan sesuatu yang harus direncanakan ya, berbeda dengan SMP ya. Nah, kemudian nanti kelas 12 Bapak Ibu merencanakan bagaimana kelulusan, bagaimana nanti kalau ke perguruan tinggi dan seterusnya. Jadi episode ini emang harus diikuti terus. Kalau Bapak Ibu ada yang tertinggal dari paling kurang, insya Allah kita dalam 3 tahun itu berarti 3 kali kumpul ya, paling kurang. Tapi kan Bapak Ibu dapat pengambilan rapor ya atau laporan hasil belajar siswa itu bisa 2 kali dalam 1 tahun. Jadi manfaatkan betul, intensifkan betul pertemuan Bapak Ibu. Bahkan sebetulnya pertemuan kita tidak berbatas waktu. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan hal-hal yang agak perlu didiskusikan, silakan komunikasi dengan wali kelas, komunikasi dengan guru BK ataupun dengan bidang kesiswaan. Boleh juga dengan kurikulum ataupun sarana prasarana. Pengen langsung dengan kepala sekolah, mangga silakan kita tunggu ya. Kenapa istimewa kelas 11? Pertama, kelas 11 ini kalau kata Sunda lagi mujeng-mujeng nak gitu ya. Apa tuh mujeng-mujeng itu? Biasanya banyak masalah di kelas 11 itu. Kenapa? Karena dia punya adik kelas 10 kan, saatnya dia udah gitu aktif di OSIS, aktif di MPK, aktif kegiatan lain-lainnya. Kemudian kalau sudah kelas 12, insya Allah sadar lagi tuh. Jadi rata-rata siklusnya ya, tapi tidak juga. Mudah-mudahan anak kita tidak masuk ke situ. Dinamika itu ya wajar, kalau wajar aja nggak masalah ya. Takutnya ini kan ya terlalu jauh
melencengnya sehingga nanti membalikan lagi ke jalan yang sesuai dengan pakem kita agak repot gitu ya. Ini pengalaman kami. Saya kebetulan sudah 31 tahun mengajar. Jadi biasanya yang agak-agak berat itu di kelas 11, kenakalan-kenakalannya, aktivitas dan seterusnya. Dia nggak bisa berbagi waktu biasanya. Kalau kelas 12 relatif aman. Meskipun kadang-kadang kalau yang agak aneh ya begitulah, cari perhatian dan seterusnya ya, sampai terpaksa ada yang dikeluarkan. Selama saya 10 tahun di kepala sekolah, ada kelas 12 itu terpaksa kita keluarkan 2 tahun ya dari sekolah yang berbeda. Sedih memang, tetapi apa boleh buat, karena memang tingkat kesalahannya sudah relatif tinggi. Baik, jadi saya mengingatkan ini artinya Bapak Ibu komunikasikan sedini mungkin, deteksi. Kalau kata dokter kali ya baru kelihatan gejala-gejalanya nih, ya udah mulai meler, udah mulai bindeng suara, wah ini berarti sakit. Ya, padahal curang dokter, kalau kita datang ke dokter kan nggak pernah ditanya, coba dokter saya sakit apa, nggak pernah kan? Nggak ditanya apa, coba keluhannya apa gitu. Ya, dikasih obat lah. Gitu. Sama ke sekolah juga begitu, Bapak Ibu. Jangan gurunya suruh nebak-nebak. Coba saya ada masalah apa di rumah gitu. Jangan begitu, ceritain kemarin mungkin ya biasanya masalah-masalah intern, masalah keluarga biasanya ya. Bapak ibunya berantem, anaknya jadi korban. Jadi kalau bisa berantem juga jangan di tempat terbuka, jangan anak-anak lihat. Gimana caranya tutup kamarnya, baru terserah ngapain gitu kan. Kalau perlu berantem dulu dua-duanya gitu ya. Nggak jadi berantem itu ya. Nggak jadi berantem. Baik, Bapak Ibu itu pernah lihat foto ini ya? Minimal kali ini. Kemarin saya nggak paparan kan waktu yang kelas 10 Bapak Ibu ya, ganteng banget ya. Itu tipuan kamera sebetulnya. Tipuan kamera. Kenapa? Karena didandani dulu jadi cakep. Nah, Bapak Ibu, mulai tahun ajaran baru kita punya slogan untuk memberi semangat anak kita mempertahankan sekolah juara SMA 21 ini ya. SMA 21 jaya, prestasi hebat, kepribadian cerdas berkarakter. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini harapan yang teman-teman guru, teman-teman tenaga pendidikan SMA 21 yang sepertinya greget ya, karena kecenderungan kita sekarang ini kok agak menurun gitu ya. Di mana salahnya? Ya, tentu banyak sebab. Yang kita ingin munculkan terus adalah bahwa SMA 21 sekolahnya para juara. Beberapa tahun sebelum 3 tahun ini kita selalu hasilkan lulusan itu lebih dari 95% diterima di perguruan tinggi negeri. Ini yang harus kita tularkan ke anak-anak kita. Apapun ini kita, ya. Jadi jangan mikir saya habis ini pergi kerja, jangan. Pokoknya kuliah dulu. Kalaupun terpaksa kerja, habis kerja kita kuliah lagi. Aku akan ke sekolah, saya nggak kuliah. Ya, kenapa? Karena sudah saya dengar dari guru BK. Kayaknya ada beberapa anak kita yang bekerja, tidak apa-apa kalau memang satu dari sekolah. Ya. Nah, Bu Yanti mengajar bahasa Indonesia, makanya wajahnya selalu terus senyum ya. Kenapa? Karena biasa berpuisi, berpantun, stand up komedi di bagian dia. Memang beda-beda ya, tergantung latar belakang kita Bapak Ibu. Yang salah itu saya matematik Bapak Ibu. Nggak tahu, saya mungkin saya niatnya pengen jadi artis gitu. Jadi salah ini. Bidang Sarpras dan Administrasi Ibu Tri Kurnia Bidayani. Ya senior di sekolah ini, ya alhamdulillah. Ngakunya sih 45 tahun katanya Bu ya. 10 tahun yang lalu 45 tahun ya. Kemudian staf kita untuk bidang akademik Pak Irfan Septiano di kelas ya Bapak Ibu. Pak Saksi Ginting juga di kelas. Memang kita minta yang ada jam di kelas saja lah ya. Jadi tinggalkan nanti. Bidang kesiswaan dan humas stafnya Pak Asep Supriyadi. Ngajar juga ya. Iya, memang Pak Asep ini sering malu kalau sama saya barangnya. Kita sama namanya, Acep dan Asep gitu. Ada Acep, Asep, Usep, Cecep, itu kan Cepi. Itu
satu marga ya Bapak Ibu ya, keturunan dari Rusia Bapak Ibu. Cecep Gorbacet aslinya. Kemudian bidang sarpras dan administrasi Ibu Ika Rahmawati sedang laboratorium ya. Kemudian Ibu Nani Kusmiati juga sedang mengajar ya, karena matematika dia. Jadi Pak Irfan itu biologi, Pak Saksi matematika, Pak Asep kimia ya. Kemudian Pak Alfredo matematika, Bu Ika kimia, Bu Nani matematika. Keuangan kita Pak Diki Alfian dengan Bapak Kadiran. Lanjut Pak. Nah, ini wali kelas 10 dan guru BK kita. Mohon ke depan dong dengan wali kelas. Ya, silakan. 11 maaf ya, tuh kan. Guru juga. Maaf. Masa nggak ada mau jalan dulu. 11. Saya pengen banget kan ya. Masa di 13? Nggak mau 13 kami Pak. Ini sesi yang kelima Bapak Ibu. Ini sesi yang terakhir tuh. Padahal sih nanti udah tinggal setel aja itu aja videonya ya. Tonton habis itu baru tanya jawab. Sesuai urutan ya. Sesuai urutan dan sesuai dengan tinggi badan Bapak Ibu. Memang ini Pak Dida yang ngatur ini. Jadi Pak Agus Purnomo, dia guru ekonomi, kemudian juga petinggi di SMA 21 ini ya. Kemudian 11.2 Pak Aditya Pajasa, juga mengajar PPKN, beliau ini guru penggerak waktu Ibu angkatan kelima. Doakan mudah-mudahan segera lancar dan sesuatu bisa berakhir dengan baik. Kita doakan semua. Kemudian Ibu 11.3 ya, Ibu Nur Putri Halida. Alhamdulillah, selalu putri Bapak Ibu ya. Umur bertambah boleh, tapi tetap putri saja. Ya. Nanti udah nikah tetap putri. Nggak mau disebutkan lain. Mengajar bidang studi sejarah dan sosiologi ya, sejarah dan sosiologi. Kemudian yang selalu gembira Ibu Melina Nainggolan 11.4 ya. Karena belajar beliau mengajar seni musik ya Bu ya, musik dan seni lainnya. Kalau ada yang debus boleh, beliau juga jagonya. Debus boleh. Bapak Ibu boleh dipandang ini ya. Ini orang tua putra putri Bapak Ibu di kelasnya. Dipoto boleh Bu, boleh dipoto. Memandang guru anak kita, insya Allah memberikan energi positif buat anak kita. Saya nggak usah dipoto Pak, ya ini aja Pak. Ya, dipandang, insya Allah pasti lah. Karena gini Bapak Ibu, kadang-kadang kita, bukan kadang-kadang, kita pernah kuliah, pernah sekolah, kadang-kadang kita senang sesuatu, pelajaran sesuatu karena gurunya. Jarang yang lihat bukunya dulu, jarang kan? Gurunya enak, gurunya sumringah, gurunya selalu menyapa. Cukup ya sudah ya. Saya kembalikan ke asalnya kalau. Nanti silakan bertemu dengan Bapak Ibu. Kasih. Kemudian untuk guru BK-nya Pak Kamil Ahmad Satria Utama. Beliau ada di bawah di ruangan BK dan selalu didampingi oleh Bu Repitia. Jadi beliau guru BK juga, Pak Kamil. Mohon doanya lah mudah-mudahan segera pulih kembali. Kebetulan jatuh waktu goes Bu, sudah hampir 1 tahun ya, hampir 2 tahun. Jadi beliau masih dalam penyembuhan. Ya. Yang jatuh putranya, beliau disuruh mau nolongin, beliau yang sampai sekarang sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh. Tetapi tetap layanan dilayani. Jadi artinya begitu jamnya putra putri Bapak Ibu ke bawah. Jadi ya agak sulit untuk ke atas, masih muda Bu ya, tapi itulah kita nggak tahu sesuatu yang menimpa kita jangankan 1 jam kemudian, 5 menit kemudian kita tahu. Lanjut. Nah Bapak Ibu kita ulang sedikit, kita yakinkan ini PPDB tahun 2023 yang sekarang yang sama persis dengan putra putri Bapak Ibu, hanya sedikit ada perbaikan ya. Prestasi 23%, afirmasi 20%, zonasi 50%,
dan pindah tugas orang tua serta anak 2%. Apa artinya ini? Dulu itu ya berarti dulu ya, bukan sekarang gitu kan. Kurang lebih 5 tahun ke sana itu masuk 21 hanya melalui jalur prestasi. Yang bisa masuk ke sekolah ini hanya yang nilainya di atas 90 rata-rata. Mimpi kali ya ke 21, mimpi ya ke SMA 8, mimpi ya ke SMA 61. Kenapa? Karena sudah diblok nilai yang tinggi. Dan orang tua udah paham, wah saya kayaknya agak berat masuk ke sini, ya kan? Nah, tetapi alhamdulillah sekarang putra-putri Bapak Ibu masuk ke sekolah ini. Bagaimana? Semua sama. Kalau sudah masuk sini nggak ada istilah jalur prestasi, nggak ada. Kita oplos Bapak Ibu. Nah, tidak ada kelas unggulan, semua sama. Yang dari sekian persen taruh misalkan ada 20, kita ada 7 kelas, berarti kita masukin 33 untuk prestasi. Dan seterusnya. Ya, jadi tidak ada diskriminasi. Nah, yang penting adalah bahwa mudah-mudahan yang berprestasi ini menjadi inspirator bagi teman-temannya. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, prestasi kita kemarin lomba kir ya, kelas berapa lomba kir? Kelas 10 ya. Alhamdulillah tingkat internasional dapat silver medal ya, medali perak. Sebelumnya juga ada yang juara di Thailand, ada yang juara di Ceko ya. Alhamdulillah berbagai jenis lomba, baik lomba yang akademik maupun non akademik. Kemarin kita ikut Ki Hajar STEM ya. Alhamdulillah ada selain literasi numerasi, ada juga nanti proyek seperti P5-nya. Apa ide-ide segarnya? SMA 21 mengirimkan tim terbanyak, ada 51 tim ya dari sekian banyak SMA di dan itu ya teman-teman Pak Judan, Bu Yanti, kemudian beserta wali kelas yang menjadi provokator. Daftar aja dulu. Ya. Di bawah kita itu yang tertinggi hanya 38 tim, ada yang bahkan 24 tim. Jadi kita cukup ekstrim tuh lebihnya. Ini alhamdulillah itu kan strategi masalah kualitas belakangan. Dan kita berharap ya, dan kemarin alhamdulillah masuk 5 besar DKI Jakarta. 61 juga 2, terus apa lagi yang 2, ada 3 sekolah. Nah, sepertinya 1-1. Nah kemudian ya lumayan peringkat 5 dengan peringkat 13. Sayangnya dari 51 itu banyak yang tidak bisa login, tidak bisa submit, ya ada itu kan. Insya Allah akan diulang. Jadi akan diulang kembali karena memang mungkin servernya nggak mampu mengangkat sekian puluh ribu tim, sekian ratus ribu peserta bersamaan. Nah, jadi insya Allah doain benar-benar yang belum nanti nih nambah lagi gitu ya, karena dia mungkin nanti tetap provinsi itu hanya diambil kalau salah 1 ya atau 2 ya, hanya 1. Jadi dari sekian ada tahapan kedua, ada tahapan ketiga, baru final. Baik ya, nah ini Bapak Ibu gambaran nih ya, kita disuguhkan oleh prestasi ada MPRS kemarin ya. Yang ini anak kita ya, Ketua OSIS Anjikna oleh TV One. Selain Anjikna juga ada Bu Yanti tuh diwawancarai di TV One, udah lihat ya? Nah itu cantik kan? Lebih cantik di situ, lebih dandanin dulu. Lebih cantik, kinclong gitu ya. Kinclong. Alhamdulillah. Ditanya tentang bagaimana PPDB, bagaimana MPLS dan seterusnya. Nah, kita lancar banget ceritanya, bagus banget. Ya. Itu nggak mungkin bisa selancar itu kalau Bapak Ibu gurunya tidak mendampingi, tidak mengarahkan dan seterusnya. Ya. Oke, itu yang juara-juara nih kemarin ada O2SN, ada FS2N. OSN ada 2 nanti ke tingkat nasional, kelas 12 ya. Kelas 11 belum ada. Belum, nanti kita tunggu ya apa di kelas 11 prestasi ini. Kelas 12 OSN nanti di Bogor ya, kimia dan geografi. Ini alhamdulillah lanjut Kak. Nah, saya ingin ingatkan lagi ya, masih 1 tahun 8 bulan atau 9 bulan ya, putra-putri Bapak Ibu di kelas 1 ini. Mau dijadiin apa tuh nanti tuh ya, jadi dokter, jadi pengacara, jadi pengusaha, kalau jadi apalah
yang Bapak Ibu harapkan gitu ya. Bapak Ibu bisa komunikasikan sejak saat ini. Dengan pemilihan mata pelajaran yang sudah dilakukan, insya Allah Ibu kawal tuh. Kenapa? Karena jamnya banyak masing-masing mata pelajaran itu. Jangan-jangan kalau kurang-kurang kita ada pendekatan, pendampingan khususnya, anak itu jadi stres gitu ya. Tidak boleh terjadi itu. Nah, tugas orang tua dan komite yang ada ini adalah pertama mendampingi, memonitor, memberikan motivasi, mengkomunikasikan. Berkaitan dengan apa saja? Kehadiran di sekolah. Ini yang pertama, kehadiran di sekolah. Jadi belum kita sudah ada yang dipanggil ya, diberikan surat cinta karena ketidakhadiran di sekolah. Sedih banget kita kalau udah lihat tadi cara masuk dari sebegini ya. Dan beruntungnya di negeri itu Bapak Ibu termasuk di dalamnya hanya 35 sampai 39% yang diterima di sekolah negeri itu. Selebihnya di swasta karena memang kapasitasnya belum mencukupi ya. Sekarang ada PPDB bersama sekolah swasta yang disubsidi oleh pemerintah dan diharapkan kualitasnya juga relatif sama. Sekarang juga ada pembelajaran online ya. Seperti Universitas Cyber Asia tuh, dia full online kuliahnya. Ada sih mungkin yang pelajaran mata kuliah tertentu yang tatap muka. Gitu. Nah sekarang pemerintah DKI itu mengembangkan itu. PKBM juga sekarang diperkuat. Nah, PKBM udah ada yang bisa kuliah di perguruan tinggi negeri. Ya. Jadi sekarang kita sebenarnya nggak ada diskriminasi. Kalau ini maaf ya, kalau yang namanya PKBM kan rata-rata kuliah malam istilahnya ya, sekolah malam ujung-ujung atau ujian. Sekarang nggak bisa. Tetap harus ada pertemuan karena harus masuk ke dapodik 2 atau 3 kali pertemuan memang tidak seperti kita, anak kita yang reguler 5 sampai sekian hari. Pertama kehadiran, pastikan selalu hadir ke sekolah ya. Kemudian aktivitas di luar sekolah seperti apa ya. Kalau di sekolah udah pasti ada KBM sampai jam pukul 15, kadang-kadang ada yang jam 2. Kemudian nanti kalau ada proyek nambah waktu sedikit. Kemudian setelah itu apa lagi? Ekskul sampai jam 17. Ya, kita dampingi tuh bulan itu rutin banget nongkrongin. Ada yang di gedung A, di gedung B, dan beberapa pembina dan beberapa staf juga ikut mendampingi secara bergantian. Nah yang tidak bisa dimonitor itu adalah yang di luar sekolah, aktivitasnya ngapain. Bapak Ibu harusnya curiga kalau jam 7, jam 8 belum sampai rumah, kan? Karena jam 10 juga cuek aja, nah, itu nggak boleh terjadi. Sering saya, kadang-kadang saya suka sampai bisa di sekolah ini ya. Kenapa? Karena dari kenapa? Rumah saya di itu, kalau ada yang mau main boleh, silakan. Nanti kejadian coba ya, sekarang saya udah beberapa tahun ini ngalami terus minta legalisir maksain dia tuh sono coba Pak rumah saya jauh nggak apa-apa Pak serlok aja ya udah saya serlok itu kan tahu ya alhamdulillah kalau ada kepentingan untuk itu 24 jam rumah saya terbuka ya yang penting pantas jangan jam 12 malam datang ke rumah Sabtu juga curiga ya. Jadi kegiatan di luar sekolah tolong dikontrol. Nah, seringkali saya kalau pulang, ini masih ada anak-anak kita yang, maksudnya anak kita bukan anak 21 ya, karena performanya kan kelihatan, uniformnya itu ya, baju batiknya, ternyata di situ manfaatnya, baju olahraganya itu kan, kalau anak kita anak 21, paham dah. Tapi kalau nggak ada itu, kita hanya menduga-duga. Kadang-kadang di bangku-bangku yang itu tuh, ya taman itu, ya Allah bocah itu, ya. Kayaknya dunia ini milik mereka berdua saja. Ya seperti kita dulu lah, gitu kan. Bapak Ibu aja kan begitu dulu. Begitu jalan gitu, jangan deh, hati-hati nih jalannya, gitu kan. Begitu punya anak satu punya anak dua, matamu di mana sih? Bukan dibantuin gitu. Sama seperti itu Bu, kelakuan anak kita nih. Sekitar mulai dari jam 5 lah, jam 5, jam 1, jam 8 itu. Aduh, sebenarnya orang tuanya nggak ada yang perhatiin ya. Kasian banget. Ya, kasihan banget. Nah, kita apalagi zonasi nih, kan sekeliling. Saya alhamdulillah pernah ke daerah mana namanya sekarang? Dalam sepeda. Ya, situ yang punya kan dari lama. Alhamdulillah. Jangan-jangan ibu lihat saya kalau waktu itu. Situ, harusnya ikut ke saya kalau gitu.
Saya alhamdulillah keliling dengan TU ya, sini tolong saya antar pakai motor sini, terus yang ke perumahan itu juga sampai ke Pulau Nangka. Oh ini apa namanya, daerahnya SMA 21, jajahan SMA 21 ini ya. Jadi kalau kita di sini ya berarti harusnya punya kepedulian, khususnya Bapak Ibu yang punya kekuasaan di sana itu ya, entah Pak RT, entah Pak RW ya, yang komunikasi dengan kelurahan, kecamatan, ke Babinsa, Dinas. Monitor dong ini kayaknya anak-anak 21 nih begini gitu kan. Nah, buat apa ada grup orang tua, grup wali kelas dan seterusnya kalau tidak dimanfaatkan itu. Artinya kita sayang bukan hanya untuk anak kita, tapi SMA 21. Kalau kita nggak peduli, jangan-jangan anak kita nanti jadi korban juga di situ. Ya, kalau kita nggak peduli. Kalau kita peduli, ya paling tidak mengurangi lah. Sangat-sangat bermanfaat sekali. Saya pernah waktu tidak di sini ya, di sekolah itu, saya udah pulang ke rumah berangkat dari sekolah itu di 6:30. Yang menjelang isya saya pulang, baru sampai tol Grand Wisata, baru mau keluar, ditelepon oleh Bimas Lor. Bangun sekolah, mohon maaf, posisi di mana? Ya baru keluar tol Pak. Kenapa? Ini kayaknya ada yang perlu diselesaikan, Bapak kembali lagi ke sekolah bisa nggak? Siap. Siap, karena mendung lah hati sih. Siap. Ya. Ada apa? Kayaknya ada indikasi tawuran. Tapi udah nggak pakai baju sekolah gitu ya. Pak motor Bu, yang motor itu. Saya balik lagi saya ke sekolah kan macet. Balik ke sini ke Cikampek dari tol sana. Nah, bela saya setengah 9. Saya langsung teman-teman yang ada di wilayah sekolah ini tolong segera merapat ke sekolah. Antisipasi anak-anak kita. Oh siapa? Ada yang guru, ada yang tenaga pendidikan, bantu polisi itu. Begitu saya nyampe, ya udah mulai agak berkurang lah, udah diusir kali sama itu ya, dipecah konsentrasinya. Cuman kayaknya masih ada Pak di daerah sini, dari sini titik ini. Nah, saya sama EU antar saya bilang, tapi kan nggak semua orang kenal saya ya, kecuali anak sekolah saya gitu kan. Akhirnya kita mau stick golf di sekolahan, yang takut kenapa-napa juga saya juga kan. Nanti dikira anak sekolah juga saya gitu. Kacau, udah lihat tulisan juga paling kan dia umur 19 tahun gitu. Kacau kita kan, wow kita bawa stick golf. Kalau anak kita pasti tahu, oh ini pas sekolah saya. Kalau orang lain kan nggak tahu. Itu berapa sekolah. Pokoknya bantai itu gitu kan, gitu jadi maju pas sekolah, semua sasaran, kira di kelas. Kayak gitu Pak. Akhirnya sampai jam 2 pagi saya ke sekolah. Ampun. Orang tua harus ke sekolah saya bilang. Jemputnya anaknya, nggak bisa. Saya lepas gitu aja. Betul Pak polisinya cuma udah saya aja lah, kami aja nangani, nggak perlu polisinya. Itu Bapak Ibu. Yang kadang-kadang juga orang tua susah dihubungi oleh kelas seperti itu. Ya. Dengan anak kita dinamikanya itu. Dinamikanya kalau kurang-kurangnya kita ini bisa salah jalan. Aktivitas di luar sekolah. Kemudian penggunaan pakaian sekolah. Nah, ini yang sederhana-sederhana dulu deh. Ya. Alhamdulillah sekarang ini, kita bisa lihat videonya, kita selalu salaman Bapak Ibu. Ya minimal ada 7 orang, 8 orang guru yang hadir. Pernah juga sampai lebih dari itu. Kayak orang halal bihalal, biarin setiap kita salaman itu kan saling mendoakan. Mulai selamat pagi, selamat siang, assalamualaikum dan seterusnya. Saya bilang saya beruntung paling tidak mungkin 500 orang mendoakan saya. Kayaknya sih nggak bakal ada yang jelek doainnya. Ya mampus gitu, semua bisa kayaknya sudah pasti. Dan selalu senyum Bapak Ibu. Sehingga saya tahu mana ya wajah mungkin apa insya Allah. Tapi kalau nama kan maaf ya kalau banyak susah kan. Tapi insya Allah sekarang sudah paham bahwa ini sih. Dan ada yang tertentu yang unik. Misalnya bajunya kucel mulu, nggak rapi. Ada yang auto-autan terus. Nggak cowok, nggak cewek gitu kan. Nah, itu kayaknya di rumah nggak pernah diperhatiin. Harusnya kan mulai dari bawah sampai ke atas dicek. Nah, ini representasi saya ini, duplikat saya kan gitu ya. Iya. Kalau saya cantik, ya anak saya juga cantik gitu kan. Saya kurang cantik, ya saya kurang cantik. Apalagi dari keluarga. Nah, kalau kadang-kadang mohon maaf, kancing juga ada yang suka.
ya terbuka begitu, nggak sengaja mungkin, nggak tahu kalau sengaja sih ya, nah, itu nggak sengaja saya periksa itu ya, yang laki maupun yang perempuan. Kebutuhan alat sekolah dan pembelajaran, pasti kalau alat pembelajaran kan semuanya dari sekolah, dari bukunya ya, tinggal belajar yang benar anak kita ini. Jadi kalau alat sekolah ya pribadi ya, personal. Kemudian kebutuhan makan dan minum juga begitu ya, siapin. Sekarang kan nggak boleh bawa apa namanya kemasan ya, misalnya merek pakai tumbler dan seterusnya, silakan ya. Kadang-kadang ada yang anak bawa tumbler gede banget, kamu berapa hari? Enggak, masih habis pak. Oh itu, berapa hari? Gede banget. Udah anak kecil bawa ada punya apa? Ya, untuk kesehatan ya. Berarti 9 liter kan sehari ya. Kemudian prestasi belajar ya, prestasi belajar kita tuh artinya bukan harus nilainya bagus-bagus ya, artinya cek, karena kan sekarang assessment kita ada formatif, ada sumatif, lihat keseharian. Jangan udah lihat nilai akhir baru protes, dinyatakan tidak naik baru protes, nilainya kurang protes, kemarin kemana waktu prosesnya ya. Kalau itu coba lihat tuh, saya dilaporkan anak saya sekian-sekian, hitung sendiri tuh di rumah, boleh juga hitung sendiri. Nggak taunya yang jelek-jeleknya yang kasih tahu sama anaknya ya, pernah begitu juga. Pokoknya unik dah, 31 tahun mengajar itu cuma ganti orang doang. Iya, maksudnya anaknya begitu pak, jadi guru itu ya. Jadi episodenya sama, ini sama, cuma orangnya juga berbeda. Yang kayak begini yang pemarah kesini, kalau dulu sini gitu kan, terus aja begitu. Dan rata-rata penjelasan juga relatif sama. Karena kadang-kadang kalau orang tua udah marah-marah duluan ke kepala sekolah, guru saya ketawa aja, bawa aja ke rumah sendiri, dah urus sendiri kalau mau yakin. Ya, karena kita memang pasti insya Allah lah ya, insya Allah bijaksana, sini dan seterusnya. Sedih banget kita ada guru yang di ketapel ya, masa gara-gara anaknya merokok tuh. Artinya percayalah sekolah juga insya Allah bukan setan dan iblis. Kita udah belajar pedagogi, sudah belajar macam-macam gitu ya. Dan biasanya antara kita juga saling mengingatkan. Jangan, di kita insya Allah anti bullying sudah diterapkan ya. Penegakan disiplin sekolah ini ya, mulai dari bagaimana jangan sampai terlambat ya. Kemudian pakaiannya disesuaikan dengan hal tertentu. Kenapa? Supaya ya kita dulu sekolah begitu kan awalnya ya, dari disiplin itu. Dan kita lihat kayaknya yang gak disiplin itu rata-rata ya jarang sukses. Yang disiplin itu bukan anak mami, disiplin itu bukan ya. Dia biasa berkreasi dan terusnya. Tapi apa namanya, kalau sekali-sekali tidak disiplin itu hanya mencari apa? Mencari perhatian sebetulnya. Perhatian di sekolah, bukan perhatian di rumah. Lanjut Pak. Nah, ini peran pemerintah dalam pendanaan belajar di sekolah. Saya ingin ingatkan kembali bahwa dana kita itu dari dua paling tidak ya, BOS dan BOP. BOS itu dari pemerintah pusat, BOP itu dari pemerintah daerah. Kadang-kadang kita banyak yang nggak peduli kan waktu itu, bodo amat lah itu gratis. Bukan gratis, ini dibiayai oleh pemerintah. Kenapa? Buktinya swasta kan dibiayai sendiri dan keterlibatan warga. Dan tidak mungkin gratis karena segala sesuatu semua ada anggarannya ya. Nah Bapak Ibu, kita bersyukur di DKI BOP-nya luar biasa. Sehingga kalau kita lihat SMA 1 sampai SMA 115 dan SMA Ragunan serta SMA MHT itu nggak ada yang jelek ya. Dari sisi fisik, dari sisi sarana prasarana, lab dan seterusnya, pengadaan gurunya semua sama kok. Makanya sekarang dari sekolah unggulan apalagi kelihatan ya, semua sama. Nah, untuk standar pelayanan minimal pasti bagus, pasti sama semua ya. Jadi tidak ada istilah apa namanya, enakan di sekolah sini, enakan di sekolah itu hanya karena faktor dana. Sekolah yang unggulan, sekolah yang di pinggir sawah maupun di mana sama dapatnya.
tergantung dari rombongan belajar, tergantung dari kalau bos, tergantung siswanya. Kalau BOP tergantung rombelnya. Kita 22 kelas, ya pasti lebih kecil dari 24. Ya. Nah, jadi kadang-kadang penganggaran itu kan berarti disesuaikan dengan bagaimana tim sekolah meramunya. Kebutuhannya apa sih? Oh iya, pertama mungkin kita lihat kalau fisik sih sebenarnya belakangan ya. Tapi yang dampaknya fisik. Misalkan ini, ini kumal banget ya, catnya udah pudar dan seterusnya. Tapi itu sekali lagi itu prioritas yang kesekian. Ya. Tapi pasti dianggarkan, udah berapa tahun nih nggak dicat, kita rapikan lagi. Ya, dan seterusnya. Anggaran itu kayak balon Bapak Ibu. Balon yang bertiup yang dikasihkan ke sekolah itu. Kalau ini dipencet, dikurangi, ini gelembung. Ini begini, ini naik. Tergantung sekolah. Ya, makanya itu MTMBS ya berlaku di sana. Jadi rumah tangga sekolah ya sekolah sendiri ngatur. Siapa yang ngatur? Kepala sekolah, tim RKAS, ya, wakil di dalamnya dan semua guru sekitar pendidikan. Apa yang dibuat? Yang dibuat adalah bagaimana memaparkan program itu berawal dari ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer ya, Asesmen Nasional AN. Di sana ada yang namanya literasi, numerasi, dan sulinjar, survei lingkungan belajar. Jadi anak-anak ditanyain tuh perwakilan, dan survei kan hanya 45 anak. Untuk kita sekolah penggerak ada 45 di kelas 11, 45 di kelas 12. Ditanyain tuh bagaimana guru ngajarnya, bagaimana materinya, dan seterusnya. Jadi kita juga nggak ada yang bisa bohong Bapak Ibu. 45 anak itu ditambah 40 90 menilai bagaimana SMA 21, bagaimana guru-gurunya, bagaimana sarananya, dan seterusnya. Nah, kepala sekolah dan guru juga ditanya, namanya sulinjar tadi. Kita nggak bisa saling contek Bapak Ibu, jawabannya masing-masing. Bisa saja guru-guru nilai jelek saya bisa, ya, atau nilai bagus saya bisa. Mana yang jelek, mana yang bagus bisa. Termasuk saya juga menilai guru juga. Kalau pakai formal kan enak kita, ya, enak tuh dikasih tahu, tapi penuh resiko. Tapi kalau di situ nggak ada yang tahu, saya mau kasih kayak apa, kondisi nilai. Nah, dari situlah diolah, kemudian dapat namanya rapor pendidikan. Dari rapor pendidikan itu lalu muncullah perencanaan berbasis data (PPD). Ya, nah, jadi insya Allah dana yang sudah dikucurkan oleh pemerintah insya Allah cukup sebetulnya. Ya, bukan sebetulnya memang cukup. Tetapi kalau kita bandingkan misalnya ada martabak telur lah istilahnya gitu ya, Ibu suka yang martabak telur ya? Iya. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 2, bahkan ada 1 ya. Coba Ibu rasain kalau yang 1 kayak apa, 2 kayak apa, kalau 3 standar lah. Ya itu sekolah negeri 3, agak enak, legit, wah lumayan ya. Tapi Bapak Ibu kalau ada yang 4, 5 bagaimana? Boleh nggak? Pengen punya apa tuh, punya bukan hayalan, punya imajinasi, saya pengen 5 nih, boleh nggak? Boleh kan? Boleh, karena lebih enak, lebih mantap. Di sekolah begitu sekarang ini Pak. Ada bagian dari Bapak Ibu kalau kita survei, saya pengen keluar negeri anaknya, saya pengen ke ITB, saya pengen ke UI, dan seterusnya. Pada saat yang sama kita survei satu angkatan itu, ada yang pengen bekerja tadi, ada yang saya mah nanti benar Tuhan saja lah gitu. Saking bingung kali Bu, ya, saking bingungnya, boro-boro buat kuliah, saya buat sehari-hari aja udah pinjam gitu. Bisa, dan ini saya pernah cerita di SMA 23 yang sekarang di Korea, luar biasa banget. Pernah dia makan dari tempat sampah, sedih saya. Tapi akhirnya cerita, terima kasih ya SMA 23. Bapak Ibu guru tercinta atau yang sudah menjadi seperti ini. Sekarang lagi Korea. Nah, yang kayak gitu-gitu. Nah, SMA 21 sekarang harus meramu itu. Bagaimana supaya yang 4, yang 5 tidak terlewatkan, sementara yang 3, nggak ada yang 2, nggak ada yang 1, minimal kita 3, karena layanannya semua sama. Seperti apa? Nah, ini yang berat. Kalau kita salah komunikasi, salah ngomong, Bapak Ibu salah menafsirkan, maka nanti akan menjadi masalah baru. Dan akhirnya sekolah apatis. Udahlah,
cukup tiga martabak aja atau 3 telur aja martabaknya. Semua yang tinggi ya udah turunin aja sesuai dengan punya. Yang penting kita ikhtiarnya tinggi. Sementara yang ini perangkat dengan maksud tertentu tadi. Tapi sekali lagi itu angan-angan kita. Kita akan sesuaikan dengan regulasi dan aturan yang ada. Insya Allah kita tidak akan melanggar aturan itu. Insya Allah ya. Karena kita yakin yang di antara itu sudah benar. Nah, karena penganggaran itu berdasarkan langkah-langkah tadi, yang sebagian itu dari AMBK, sebagian lain tentu terkait tadi melihat langsung lapangan kayak apa. Nah, maka Bapak Ibu bisa saja banyak juga yang terlewatkan. Ya, contoh pembiayaan kegiatan yang tadi 2, 3 atau 4 telur atau 5 telur tadi. Contoh misalnya, kita ada kegiatan lomba berjenjang. Apa aja tuh? OSN, Olimpiade Sains Nasional. Ada 9 mata pelajaran dong. Itu kita anggarin tuh. Satu pelajaran kira-kira misalnya nih, anak yang sampai tembus ke DKI berapa orang ya? Yang sampai ke nasional berapa orang ya? Nah, estimasi itu kan harus dipasin. Kalau kekecilan nanti kurangnya banyak, kalau kebanyakan akan dikembalikan ke negara. Balon tadi ini ditinggiin, ini yang kebutuhan kita kurangi. Sekarang sih lumayan nih, udah dalam 1 tahun ini atau bahkan 2 tahun ada yang namanya penyesuaian anggaran ya. Alhamdulillah ada fasilitas itu dimungkinkan. Jadi yang 9 OSN, terus O2 SN olahraga. Ya, berapa jenis lampu itunya, berapa orang yang mau kita kirim, itu banyak. Contoh misalnya tadi OSN, 9 mata pelajaran, nanti yang bisa tembus ke provinsi berapa orang. Lalu yang kita anggarin kira-kira untuk babak awal berapa orang. Pelatihannya gimana? Dan seterusnya. Jadi ada yang sifatnya contoh untuk narasumber atau pelatih itu pasti dari sekolah. Pasti dari sekolah. Kalau olahraga misalkan basket, DBL dulu ya, Bapak Ibu lihat ya, yang senang basket, berapa banyak itu anggaran yang dibutuhkan? Kami nyiapin apa? Paling nyiapin bolanya, nyiapin pelatihnya, per bulan berapa dan seterusnya. Nah, pada saat dia pengen beli kostumnya, pada saat dia penyiapan sarana prasarana untuk lombanya, itu tidak kita lakukan, tidak kita berikan. Kenapa? Karena memang anggarannya disesuaikan. Paham ya Bapak ya? Itu yang saya maksud tadi itu. Jadi kalau itu sering saya bikin suratnya ke Bupati, silakan diikuti secara mandiri. Kalau yang wajib, tolong kirim 10 peserta untuk kegiatan ini. Itu berarti dari RKS, dari BOS, ataupun dari beda-beda tipis nih penjelasan ini. Kalau nanti ada, makanya saya bilang tadi, kalau ada yang kurang pas, kemudian asal ngomong, tidak nyambung. Ya. Kalau kita klarifikasi seperti apa, insya Allah bisa. Program kerja sekolah dikembangkan berdasarkan rapot ini ya, tadi sudah. Yang kedua, pembiayaan dioptimalkan dari dana BOS dan BOP. Tadi kita dorong semua warga yang 792 anak di sini pakai BOP dan BOS cukup. Yang pelayanan minimalnya tadi, tapi berkualitas. Ya. Tidak ada pungutan dan iuran wajib dalam bentuk apapun di sekolah. Nah, ini yang sensitif juga nih. Tidak ada pungutan ataupun iuran. Apa itu pungutan? Apa itu iuran? Salah satu indikatornya pungutan itu yang pertama adalah sifatnya memaksa. Yang kedua jumlah angkanya sama. Tolong ya kelas 11 3 nanti oleh wali kelas nih kumpulin masing-masing 40.000 wajib ya, itu berarti pungutan. Tidak boleh. Boleh laporkan ke saya kalau ada seperti itu. Terus misalnya lagi tidak semuanya 40.000 bebas, ada yang 30.000, ada yang 50.000, tapi dibatasi 1 bulan selesai ya. Dan ini kalau nanti bayar ya, nah itu juga sama namanya pungutan atau iuran. Mudah-mudahan tidak terjadi di 21 ya. Karena kita cinta dengan 21 ini. Lalu yang dibolehkan apa? Yang dibolehkan adalah donasi. Saya lihat kok AC-nya mati gitu ya. Bukan mati, kurang maksimal.
emang sekolah nggak nganggarin, dicek ke kita, dicek ke RSUD. Katakan misalnya ruang itu bukan cuma berapa kelas Bapak Ibu, kita 22 kelas. Satu ruang misalkan ada 3 AC, berarti 66. Bukan 66 Bapak Ibu. Kan ada ruang guru, ada ruang kepala sekolah, ruang TU, ruang laboratorium. Ya kan? Cuman kamar mandi yang nggak pakai AC, Bu. Saya kan juga pakai AC hotel berarti ya kalau pakai AC juga. Iya, coba cek. Ruang PMR, UKS pakai AC, ruang BK, ruang musik, semua. Ya cuma kamar mandi doang yang nggak pakai AC. Takutnya betah di situ masalahnya. Iya, takut betah. Nah, di total yang tadi diperkirakan 66, jadi biasanya wartawan atau LSM kalau datang ke sekolah main itu aja bisa lebih dari 150. Nah, lalu bagaimana sekolah menganggarkan? Kayak balon tadi, apa kita bikin 150 setiap 3 bulan ya biasanya? Ini ya, 3 atau 4 bulan lah biasanya. Apa namanya, pemeliharaan itu ya, di servis gitu. Kalau 150 semuanya, kalikan, katakan 4 kali dalam setahun, emang anggaran buat AC doang? Iya betul tuh, jawaban bukan kan? Aku buat AC, enggak lah, yang utama kan kita peningkatan mutu. Ada guru kita yang masih honorer, dimungkinkan pakai dana bos, asal dia terdata di dapur. Anak-anak masih ada yang lomba, mana yang kita kalahkan? Itu yang agak berat, ya, itu yang agak berat bagi sekolah. Artinya beratnya itu tidak mungkin adil itu semua komponen bisa terpenuhi. Pasti ada yang seandainya mau bantu, yang penting jangan iuran, jangan pungutan, sama rasa sama rata kena. Misalkan kelas itu ada ya 3 orang, 4 orang, biarlah kami ini yang tanggung. Tinggal lihat aja jadwalnya berapa lama. Paling kan cuma 50.000 kan kalau servis kan 3 biji ditanggung oleh 5 orang misalnya 30 ribuan. Jangan bilang-bilang sama yang lain. Sekarang saya yang tergantian ya, juga sama pungutan lagi namanya. Nah, susah nih, tipis banget bedanya. Urusan LSM wartawan nih biasanya yang begini yang dekat ini. Udah anaknya ke sekolah di sini, muyuk-muyuk yang ada di sini. Itu boleh, nggak apa-apa, namanya hak masyarakat ya. Tetapi ya nggak adil juga lah, anaknya nggak tahu kesehariannya kayak apa. Bagaimana kita jungkir balik? Kenapa nggak prestasi yang dilihat? Ya kan? Kenapa dia harus? Oke, jadi itu ya. Nah, alhamdulillah nih dalam beberapa kali pertemuan yang sudah yang kelima, ada yang coba keliling-keliling. Ternyata kemarin hari Sabtu ya Pak, Sabtu kemarin yang karpet. Sabtu ada yang datang ke sini. Kayaknya masjid tuh karpetnya udah puluhan banget. Ya begitulah kondisinya Bu. Saya coba ya hitung-hitung ya. Saya ukur dulu. Kalau saya ada rezeki nanti saya bereskan. Tapi saya mungkin pakai 1 bulan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah. Saya mudah-mudahan doain setiap yang sholat di situ. Nah, yang repot udah nggak ngasih, ya panas-panasin yang lain lagi. Biasa tuh, biasa pengen terkenal gitu. Buka tuh mau sekolah, cari buka. Kalau buat akhirat, ya kan? Gitu. Jadi saya berharap kalau ada yang ikhlas silakan, tetapi tidak pun jangan. Ya, nanti apa banyak salah sasaran. Nah, ini ada yang berikutnya nih. Kalau orientasi kepada layanan pendidikan bermutu dengan membimbing semua peserta, udah oke lah. Jadi semua kita, anak-anak kita ini ada yang jago jadi akademik, jagonya olahraga, jagonya seni, jagonya penelitian, jagonya berdebat, silakan. Kita akui semua sekarang ini. Dan itu Bapak Ibu di kelas 11 itu sebenarnya waktu yang tepat buat nabung itu. Nanti begitu kita kelas 12, lampirin tuh sertifikat itu. Ada yang kemarin tanya ke saya, kelas 12 kayak sekarang ini, Pak, dia penerima KJP Bapak Ibu. Terus kata dia, ininya apa namanya dari sisi performa apa bagus, kayaknya nggak mungkin dari KJP seperti itu kan. Kemudian saya tanya, Ibu, kenapa masih ini? Saya sebenarnya bukan masalah uangnya, saya uang KJP, uang kesehatan enggak itu. Terus
saya pengen anak saya diterima di perguruan tinggi negeri itu. Maksudnya Bu, siapa tahu ada jalur KJP atau ya sama seperti dari SMP ke SMA itu kan ada jalur afirmasi. Nah dia menganggapnya jalur afirmasi dari SMA ke perguruan tinggi ada, tidak ada Bapak Ibu. Akhirnya alhamdulillah dari kalau itu saya nggak usah deh, aku berkas. Ya. Jadi ini kesalahpahaman itu juga ada, masih ada di kita. Katanya demi strategi, padahal bukan. Ya. Jadi kalau kita sekarang tinggal ngumpulin sertifikat, piagam, dan sebagainya. Nah, yang kelima pengelolaan anggaran secara transparan. Bapak Ibu, alhamdulillah sejak TW2 kemarin saya masuk tahun Maret, begitu udah mulai SPJ, Bapak Ibu bisa lihat di depan ruangan saya. Ya, kalau tadi masuknya dari sana, nanti coba pulangnya dari sana. Ya, biar ya kayak orang tawak lah gitu. Ibu lihat mampir sedikit, persis di depan. Itu ada majalah dinding ya, ada 2, tapi yang satu yang khusus buat berita sekolah. Itu udah kita tempel. Biaya-biaya yang kita keluarkan, pendapatan yang masuk 1 TW itu, 1 triwulan itu. Silakan dilihat, boleh. Mau dipoto boleh. Kalau saya selfie di depan itu boleh, silakan. Ada tulisan dia laporan keuangan gini-gini, itu Bapak selfie di situ boleh. Ya. Itu bukti bahwa kita insya Allah transparan. Makanya harus dibantu semuanya Bapak Ibu itu kebaikan anak-anak kita ke depan itu. Jangan kalau nggak jelas nanya sama yang tidak jelas. Ya. Banyak yang begitu Bu, jadi bisik-bisik tetangga dari gibah, ya kan? Akhirnya dia tidak konfrontir ke kita, udah kadung beritanya di share. Contoh, Pak Gubernur kemarin datang ke kita kan Bu ya? Ada yang tidak lihat videonya? Nah, saya udah minta, pokoknya kalau ada informasi sekolah, udah ada di YouTube kita lihat, udah ada 7 sekarang ya edisi laporan sekolah. Ditonton lah sekali-sekali gitu ya. Boleh, kalau yang pengajian sambil ngaji lihat, sambil nunggu ustazahnya, dan seterusnya lah, lihat yang sekolah anak saya tuh. Iya Pak Gubernur kemarin begitu datang, alhamdulillah Bapak Ibu satu rombongan itu jarang-jarang wali kota baru biasa cuma 2-3 orang yang hadir dampingi beliau. Nah, apa yang ramai? Saya dapat kabar. Ternyata Pak Gubernur datang ke 21 katanya karena ada masalah di PPDB. Ya Allah, ngomong juga kagak ada sepatah kata pun bicara tentang PPDB. Tapi kenapa yang munculnya PPDB? Saya dengar itu. Ya adalah dari sekolah juga waktu ditanyain. Kebetulan fotonya saya waktu di kelas Pak. Ya, jadi dia tahu kan kelas sekolah 21 kayak apa gitu kan. Saya lagi jelasin, lagi nanya, kamu tinggal di mana? Kan ada 2 anak tuh saya tanya. Itu disebut judulnya Pak PJ Gubernur hadir ke SMP 21 karena ada masalah dengan PPDB. Masalah di mana? Dobrol juga kagak. Jadi dobrol kemarin hanya tentang belajar. Kalau Bapak cek yang di video terakhir, ya ditambah SMP sedikit sana. Jadi kita di sini 1 jam lebih. Di sana jadi 12 menit. Jadi saking enaknya gitu, nggak tahu enaknya gimana. Kita dikasih minum, nggak makan Pak Bu. Jadi kita diundang beberapa wali kelas untuk terbatas. Yang keenam, optimalisasi peran komite sekolah dan secara bijaksana melakukan komunikasi dengan koordinator kelas dan wakil orang tua kelas mengenai keberadaan Korlas dan WLTK itu di sekolah. Barangkali kalau secara tegas gini, organisasi yang diakui di sekolah yang mewakili orang tua hanya komite sekolah, hanya Pergub nomor 75 tahun 2016 ya. Hanya komite sekolah. Di luar itu sekarang ini banyak atau beberapa tahun terakhir ini banyak banget yang sudah tidak sesuai dengan peruntukan gitu. Sehingga ada antar orang tua itu jadi tidak harmonis dan seterusnya. Nah, termasuk di dalamnya pemungutan itu. Jadi sekali lagi kalau ada hal-hal yang kurang pas, boleh komunikasi dengan komite. Dan kalau untuk urusan tadi di kelasnya masing-masing, lagi-lagi adalah donatur atau donasi. Jadi bukan sifatnya pungutan. Ya. Pak susah banget ngurusin antara ini. Kita serah Bapak Ibu lah gimana caranya. Gitu. Yang saya lebih nikmat, lebih enak tidur kalau Bapak Ibu nggak melakukan apapun. Cukup dengan 3 telur tadi.
diberikan kesempatan ngolah anak-anak menjadi apa. Semakin banyak yang idenya, semakin pusing saya sebetulnya. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah muakkad, bahkan ada yang haram sebetulnya. Nah, saya kerjakan yang wajib dengan yang sunnah aja. Nah, teman-teman sekarang banyak hal yang di luar, kalau menurut kami itu tidak penting. Tapi kalau menurut orang tua penting, ya nggak tahu dah. Ya kan, itu kan susah Bu. Contoh, kalau kelas 12 tentu tahunan sekolah. Syukuran. Bapak dulu waktu sekolah ada nggak? Ada sih, saya juga. Itu susahnya, karena kalau dulu kan gratis, kalau dulu kita bayar. Kalau sekarang itu dari pemerintah semua, itu kan? Bayar apa? Jangan tanya tega lah, perasaan. Kalau saya bicaranya kan pura-pura tegas gitu. Karena aturannya begitu memang. Nah, kecuali donasi, lagi-lagi kecuali donasi yang dimungkinkan. Mungkin ada bapak ibu yang dari kejaksaan, dari polisi, mungkin kata-kata ini saya kalau salah kalau diperbaiki ya. Jadi yang namanya pemutaran itu kata kuncinya adalah penyeragaman dan memaksa. Selagi tidak memaksa, kalau bapak ibu punya uang 3 miliar, kasih kedua satu, pokoknya keputusan apapun dipakai nih, deposito ini. Wah, alhamdulillah. Apapun kegiatan nih saya wakafkan. Nanti kalau saya udah lulus sama saya, berapa sisanya saya ambil. Ya nggak apa-apa kan. Wah mantap banget tuh. Setiap jenis lomba santai. Ini 100.000 buat kamu. Buat transport. Namanya orang mau berbuat baik kita nggak tahu bapak ibu. Ya. Siapa tahu ada yang rezeki banyak. Itu yang dibolehkan. Saya talangin dulu ya. Nih, kayaknya sekolah butuh apa sih? Saya udah keluarin nih 3 juta gitu ya. Nah nanti satu orang 100.000. Lebih dari 3.600.000. Dia nolong tapi bisnis di dalamnya. Bukan ikhlas, itu nggak boleh. Kayaknya saya kadang direkam nih Bu, itu kan di YouTube nih. Kalau salah saya omongkan, saya dipanggil ke dinas ini. Ya nanti saya bertanggung jawabkan apa yang saya omongkan. Yang penting Bapak Ibu tadi, Pak, Bapak yang Ibu ngomongin kok ntar berbeda. Bukan berbeda, tapi Bapak Ibu yang punya kesepakatan yang berbeda. 4 orang di kelas bersepakat membantu boleh. Yang penting jangan semuanya gitu. Ya. Cepetan dikit dong, ini udah ini kayaknya nih. Nanti kasih ada aja. Oke. Nah, tidak lanjut teman-teman, Bapak Ibu sekalian, bagaimana siswa kita yang tadi 4 model itu. Nah, ini nih Bapak Ibu, kami selalu lakukan ini. Koordinasi dan saudara, karena nomor 2, 3, 4, 5 ini berbayar nih Bapak Ibu di kelas 10. Yang namanya tes psikotes, kalau Bapak Ibu tahu ada yang paling murah 100.000, 250, ada sampai sekian juta. Nah kita pakai yang 3 telur gitu. Kalau yang lengkap banget ya sekian, tapi kita kan nggak punya. Maksudnya bukan nggak punya anggaran, duitnya ada, kalau kita klik ada, cuma kayak balon tadi. Kalau ini ditinggiin, ya ini kegencet habis. Ya. Ujang memang sekarang kalau ngurusin uang negara sebenarnya. Sebetulnya kalau boleh milih, saya pengennya peningkatan itu aja. Urusan uang jangan saya dah. Atau bagian sudah TU atau bagian apa gitu. Ujang Bapak Ibu. Pasti banyak salahnya gitu karena kita otodidak ngurus uang ini. Nggak ada pelajaran khusus. Lanjut. Ya sedikit yang terakhir. Tadi Pak. Nah, mengatur kelas dengan memperhatikan diferensiasi. Jadi tadi selain akademik ya, prestasi yang kita oplos, kemudian jalur tadi kita oplos, kita juga tentu memperhatikan gender, memperhatikan absensi, memperhatikan agama dan sebagainya kan. Makanya lucu kadang-kadang orang tua yang belum saya tidak mau sekelas dengan ini anaknya. Saya pengennya di kelas ini, emang sekolah bapak lo gitu. Iya. Yang kita juga lupa ya, karena kita harus mikirkan itu dari BK apa rekomendasinya, dari kesiswaan apa, dari kurikulum apa rekomendasinya, kita gabung tuh. Pernah terjadi kemarin beberapa kelas itu absennya berdasarkan abjad, jadi ada kelas yang abjadnya A semua. Nanti saya masuknya kelas A tuh kalau sekolah dulu. Memang sengaja dibikin dulu. Begitu nyatu anak-anak kan, jangan diubah lagi Pak kelasnya. Kalau nggak diubah, absen lu sendiri dulu kelasnya. Lucu, orang-orang diketawain. Memang tidak itu, waktu FLS kan semua harus masuk. Nah setelah nyatu baru lulus. Lanjut Pak.
Nah, ini sama-sama kita bantu ya. Stop. Yang pertama adalah tawuran antar sekolah dan antar kampung. Sekarang alhamdulillah kayaknya antar sekolah agak mudah-mudahan berkurang ya. Pindah ke antar warga. Tapi pelakunya ada sekolah, usia sekolah. Itu yang kemarin dicabut di Johari Baru ya, itu kan anak sekolah. Tapi tawurannya antar warga. Cabut ya anak KJP ini. Boleh, mudah-mudahan anak kita jauhin dari sini lah ya. Walaupun saya juga punya data yang agak mengkhawatirkan. Nah, kadang-kadang orang tua begitu kasih tahu udah marahnya udah kayak apa. Karena kita sayang ke dia. Sebelum ini terindikasi misalnya secara fisik begini, secara pergaulan begini, teman-temannya begini. Ini tugasnya Bu Yanti dengan Bu Beka. Rekomendasi misalnya Pak ini ya, kita dampingi lah untuk satu kejadian. Perundungan, nah, ini juga agak berat ya anak kita, kadang-kadang ada yang dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor karena perundungan. Ya memang sih kita semuanya mudah-mudahan bisa berkalimat yang baik ya. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah gitu kan, lebih bagus tuh. Kata-katanya penuh hikmah, kemudian kata-katanya baik. Tapi kadang-kadang anak kita kan sama maunya. Peang sini, gitu kan. Lebih bahaya kalau yang binatang, monyet. Siapa yang monyet? Ya gitu. Kamu monyet juga berarti. Ini kata-kata gini sekarang dicampur baur nih. Aduh, kita sendiri juga. Kadang-kadang saya di depan ruangan saya tutup sengaja. Antar mereka ngobrol begitu. Wah, benar-benar setan tuh anak katanya. Setan sebut kamu. Bisa itu ya, banyak setan ya. Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi jangan antang-antang aja dicek di rumah. Mungkin kayaknya kebawaan ya. Sama juga seperti orang yang latah ya. Kalau yang biasa latah kan apa yang ini berucap biasa. Lantas standar gitu. Kadang-kadang barang itu sendiri diucapin, kan? Saking dia jual alat, terus kontrol. Sama yang biasa ngomong begitu, berarti di rumah juga biasa. Itu orang tua berkontrol. Nah yang repot, heterogen kita tadi itu, ya kadang-kadang orang tua komplain ingin bagaimana supaya anaknya itu teramankan dari posisi seperti ini, tapi dia tidak berkontribusi. Cuma ingin doang. Wali kelas, guru kan 36 siswa, 30 sifat itu. Bapak Ibu ngajarin anaknya dua orang aja kumpul kayak apa kan? Obat kan itu bawaannya kan. Udah ke sekolahnya kan kenapa? Pusing mulai buka lu. Ke sekolah lah berarti. Kayak pusing. Aduh, sampai rumah kan pusing lagi kadang dia lagi kan. Jadi sekolah guru suruh akademi dia berarti kan. Gitu. Tolong dicek Bapak Ibu ya. Kayak tadi tuh pulangnya larut malam. Mungkin kalau Sabtu Minggu masih ditolerir lah ya. Terus sekarang ini udah malam jadi siang jadi malam. Kadang-kadang anak kita nih tidur malah siang kan. Termasuk anak saya itu kalau malam ini itu susah banget mau tidur siang. Dan malam. Seks bebas, itu hati-hati. Udah banyak banget nih kita gimana kan. Kalau anak SMP sudah nikah misalnya. Di beberapa daerah waktu itu pernah ada penelitian SMP SMA anak kita udah jadi suami istri gitu ya. Alhamdulillah nih. Kemudian Mira Sartika Bapak Ibu, ini lagunya Roma Irama. Mira Sartika gitu kan, apapun jenismu gitu kan. Ini minuman keras dan ketika Roma Irama ini. Nomor 5, intoleransi dan itu salah. Oke, kita harus sepakat lah ya. Kita adalah satu bineka tunggal ika. Jadi jangan pernah kita menyentuh sisi-sisi yang sensitif ya. Gak mau lah kita dengar misalkan ada kelompok ini, kelompok suku ini dan seterusnya. Buang-buang energi. Ya, kasihan ke sekolah mikirin buat peningkatan mutunya. Kalau itu ada dinamika itu mudah-mudahan bisa kita tekan. Dan salah satunya adalah tentu Bapak Ibu sekalian yang ikut mendorong anak-anak kita untuk tidak membesar-besarkan yang ini. Yang keenam LGBT juga begitu ya. Faktanya juga banyak kadang-kadang sekolah katanya yang sudah tersusupkan anak kita itu karena lihat tokoh-tokoh yang ada. Padahal lupa kalau kita semua LGBT dia lahir kan? Ya, coba kalau kita semua LGBT anak kita udah lahir. Kita lahir kan ada perbedaan. Singapura ya sudah dari sana. Jadi sekarang juga agak banyak banget nih. Konon katanya ada yang mau konser juga begitu, anak luar biasa. Padahal dia ikonnya LGBT. Sampai main juga pengen nonton, mana?
tanggal segini udah saya catat bisa ada gitu. Jadi yang heboh malam-malamnya. Yang ketujuh kegiatan yang tidak bermanfaat. Nah, kita banyak lah yang tidak bermanfaat, bapak bisa definisikan sendiri. Tanya Pak. Ini gambaran nanti Pak tunjukkan aja ya. Presentasi itu jelas. Nah yang paling menguntungkan, yang paling menggembirakan kita tahun ini nih Bapak Ibu tuh, KJP tuh 18 siswa yang diterima di PTN. Tepuk tangan dong untuk anak-anak kita yang kita belakang. Tepuk tangan aja diajarin. Aduh, kalau yang bagus banget tepuk tangan, bahagia. 18 siswa nih kita ya. Alhamdulillah. Ada di Twitter Pak itulah yang jelasin. Ya, Pak Junda, lanjut Pak. Tahan dulu biar penasaran Pak. Nah ini kegiatan kita MPLS kemarin yang kelas 11 sekarang ini ada di dalamnya pelaku utama. Kalau kelas 10 masih adik kelasnya kan ikut. Yang kelas 12 sih saya berharap sebetulnya udah stop. Konsentrasi udah 3 kelulusan. Tapi ternyata karena sistemnya belum selesai udah. Jadi nanti mudah-mudahan nanti kita geser dikit-dikit. Dalam 3 tahun targetnya lah mudah-mudahan udah kembali. Contoh Agustus harusnya udah serah terima tuh. Jadi yang kelas 12 udah konsentrasi saja. Sampai saat ini belum, mungkin sekitar September baru lepas serah terima jabatan. Cuman sayangnya banyak kegiatan yang kelas 12 itu sudah diberikan amanah oleh pengurus sebelumnya. Nah, itu kan juga repot juga dan itu butuh karena waktunya cukup banyak kita. Ini semua Bapak Ibu kalau penasaran dengan 21 boleh di YouTube klik SMA 21 Jakarta, Instagramnya dan seterusnya. Termasuk boleh kalau Aceh Mahmudin dicek boleh. Sekarang boleh kalau Bapak itu kayak apa Aceh Mahmudin di YouTube ya. Insya Allah. Baik yang formal begini maupun yang kebetulan saya ketua MKKS loh. Ketua MKKS itu musyawarah kerja kepala sekolah. Jadi se-DKI ada 115 SMA negeri, satu lagi MHT dan sekolah natuna. Itu masuk kepala sekolah dalam MKKS. Jadi kalau Bapak Ibu Insya Allah misalkan tersasar lah gitu ya, misalkan Bapak Ibu di Kalideres di sana, Bapak Ibu datang ke SMA 86, ada di SMA 86 ya, itu daerah Kalideres Jakarta Barat. Ngapain sih Bapak sono? Nggak tahu kesana ini. Maksudnya kalau Bapak Ibu dasar di sono, silakan tanya ke SMA 86. Ya, tanyain kenal Bapak Aceh enggak? Insya Allah kenal. Ya, kenal dari Semarang gitu ya. Yang tahu kan ini kepala sekolahnya. Kalau tanyain kepala sekolah di sebelah mana, kalau nggak tahu saya sebut. Saya urus ketuanya. Nah itu alhamdulillah banyak hal terbaik, termasuk diseminasi tentang hukum mereka. Saya juga mengisi ke beberapa perguruan tinggi. Audiennya dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tidak kurikulum dan lain-lain. Boleh dicek di sana, sekali-sekali sambil tidur boleh lihat gitu kan aktivitas SMA 21. Nah ini salah satu atau sebagian dari hari tertentu. Ini pasti kalau ke Senin, Selasa ya Bu. Oh Senin, karena ini dia ya. Selasa batik ini Senin. Bapak Ibu lihat semuanya tersenyum kan? Nggak ada yang nggak senyum coba tuh. Bu Yati, Bu Melina, apalagi saya. Maksudnya kalau kita ada tersenyum di rumah di sekolah menerima, ya Bapak Ibu juga lepas dengan senyum di rumah masing-masing. Ya anak-anak pasti butuh lah. Mulai bangun tidur, kalau bisa sempat lurus kepalanya. Nah bangun nak, ya subuh, kalau yang subuh ya, ayo siap-siap. Kalau nggak bisa juga, kamu bangun dong. Kalau nggak bisa juga tendang, bangun. Jangan dilakukan itu Pak. Baik ya, terus bangun. Oh 21 ada siapa di sana no? Gitu kan? Insya Allah kalau dia senang sama mata pelajaran tertentu, senang sama gurunya, senang sama kepala sekolahnya misalnya, pasti akan selalu dimotivasi. Ada satu anak atau ya dua anak yang selalu kalau ketemu ke saya itu kayaknya gimana gitu ya. Selalu bagus deh gitu. Sempat saya, Pak kok ada beda sedikit Pak sekarang. Kenapa bedanya? Itu kayaknya rambutnya baru dicukur ya Pak. Ada yang selalu Pak, sebenarnya punya banget.
Nah kayak gitu-gitu kita senang Bapak Ibu. Tapi yang mukanya kusut juga banyak. Kalau yang kusut kita bilang semangat Pak. Dan kita lulus. Kalau laki-laki ya, kalau perempuan saya nggak berani. Tapi semangat kamu semangat. Kalau nggak boleh selamat pagi Pak. Halo. Beda, gue terserah maunya kita. Kadang-kadang ada juga orang tua yang ngantar ya sampai depan gitu ya. Ada saya lihat dia kelas 10, kalau dia belum naik ke atas dia tidak jalan dulu, tidak dulu. Itu luar biasa. Ya minimal kalau bapak itu ngantar gitu, saya hello lah buka kacanya, Pak, gitu kan. Bukan. Ya kita datang ke depan, bapak ibu kacanya ditutup juga. Siapa yang sombong banget? Ya. Kadang-kadang ada di sini nih kalau pas pada jemput. Agak dibuka, malah saya udah lewat situ. Saya udah pasang senyum loh, biasa itu. Buat 72 saya, buat ke kiri. Enggak, agak disapa dulu. Maaf kejepit ya, iya kejepit aja. Ya pokoknya belum prasangka positif aja ya. Nah ini, alhamdulillah yang awal-awal juga nih. Kita mudah-mudahan membawa sinyal positif untuk anak-anak kita nih. Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Kepala Dinas, PLT, semua lengkap. Ada Pak Kabitnya, jarang-jarang nih Bapak Ibu. Ya. Saya kebetulan kedua kali didatangi Pak Gubernur waktu di 71 bulan Februari. Beliau juga datang, tapi hanya bertiga. Beliau, camat dengan lurah. Di luar itu nggak boleh datang. Padahal Pak Kabit dan lain udah standby di sekitar 71, nggak boleh masuk. Nah kalau ini alhamdulillah di sini. Oke, lanjut Pak. Ini udah setel belum? Udah tadi. Udah mana nonton ini? Udah. Sakit di telepon orang tuanya. Oh, saya pura-pura kan dulu. Selamat pagi. Belajar apa hari ini? Ya lanjut Pak. Ya monggo lanjut. Pak Guru nanya, ada yang nggak bawa buku? Ada. Ini namanya siapa? Namanya siapa? Rian. Rian. Ngapain malam? Hah? Tidurnya kan jam 9, jam 10, jam 7, jam 8 ngapain? Ya 5 menit, 10 menit nggak bisa siapin buku. Ya nggak boleh keulang ya. Coba yang dapat KJP tunjuk tangan. Belajar rajin lah ya, semuanya rajin belajar. Setiap hari, setiap kelas itu wajib 5 menit. Anak-anak ini suruh ngomong satu aja, 5 menit satu kayak tadi kan. Siapa ini? Gurunya perhatiin aja. Nggak apa-apa. Berdiri di sini ceritakan semalam ngapain aja kan gitu kan. Ya, tapi bukan distrap dia tidak bawa buku, tapi diperhatikan dia kurang, tiba-tiba dia ngantuk, kurang sehat, dia suruh ngomong, ayo semalam dari kemarin sore pulang sekolah sampai pagi ini ngapain? Siapa tahu ada problem orang tua. Ya kelas Pak, ceritanya 5 menit itu wajib Pak. Nah, kan hari ini, misalnya hari ini si ini, besoknya kan siapa kan bergilir. Kalau sampai dari KJP dicabut, maka implikasinya akibatnya orang ini KJP juga kan bermasalah. Namanya saling kita jaga dan kita semua saling ingatkan nih semua nih. Kalau seandainya yang penerima KJP itu nanti KJP dicabut, gitu ya, setuju ya? Kita semua ketika saling memperbaiki, saling ingatkan. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Semuanya selamat belajar, semangat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Saya titip 2. Yang pertama, belajar dengan benar. Yang kedua, tidak boleh tawuran. Ya, siapa yang tawuran, KJP-nya dicabut. Ya, sekarang
Yang dapat KJP mana? 10-11 berarti. 11 dari 30. Terus siapa yang nggak bawa buku? Buku apa nih hari ini? Buku informatika. Satu, banyak tadi saya lihat tuh satu meja berdua. Ini yang nggak bawa buku? Kan kalau orang mau sekolah pakai sepatu, pakai baju, bawa tas. Tas isinya apa? Ya. Hari ini bawa buku berapa? 4. Bawa buku 4. Masa ketinggalan? Ya udah besok jangan lupa ya. Ayo ngobrol, cerita. Dari sore sampai mau tidur ngapain? Dari pulang sekolah saya biasanya makan, habis itu keluar main biasanya sih. Main apa? Main sepeda? Motor sih biasanya, motor nggak nongkrong, motor. Motor? Iya. Setiap hari? Enggak mas setiap hari. Oh ya udah. Terus yang kemarin aja, cerita yang kemarin. Sekolah malam juga pagi gitu. Oh enggak pak. Terus? Saya pulang sekolah langsung muter, habis pulang muter biasanya sholat dulu, pulang sholat maghrib biasanya, terus diem di rumah nonton TV, kadang jemur sama rapin rumah, terus ya udah tidur. Belajarnya belum? Nanti rencana nih mau pulang sekolah apa? Ekskul. Ekskul di sini. Futsal sama badminton. Ya udah, masih ya. Besok jangan ketinggalan lagi. Dia Nah itu Bapak Ibu, jadi gambarnya bener kan, jujur karena kan orang itu kalau mau beli kitnya gitu ya, minta dia mau gubernur gitu. Apa ya, nggak ada belajar terusnya. Ceritain kan pura-pura gitu. Kalau keluarnya, kalau kelasnya ada guru ini. Itulah kebijakan kita. Jadi memang harus kita kawal baik-baik dan mudah-mudahan kita bisa melewati masa-masa itu dengan sempurna. Nah ini terakhir Bapak Ibu, saya, istri saya, dan itu adalah hasil pendampingan saya terhadap istri saya. Sudah yang dua sudah sedang doanya juga sedang skripsi ya dengan sama. Sementara yang tengah itu sekarang kelas 10 di Pondok Pesantren Darul Rahmah di Luliar Bogor. Nah, kayak bapaknya matematik ya begitu. Diferensiasi namanya juga ya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga memberikan kebaikan buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ajib atas paparan untuk sosialisasi dan sosialisasi program sekolah tahun ajaran 2023-2024. Baik Bapak dan Ibu semuanya, selanjutnya akan ada paparan